Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast PL. Nah, di sesi kali ini masih dengan saya, Mirzatun Mas sebagai host yang akan menemani teman-teman semua di podcast kali ini. Nah, pada sesi podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa juga nih pastinya. Di sini ada Mas Alvin. Mungkin kurang seru ya kalau aku yang memperkenalkan Mas Alvin, mungkin boleh dari Mas Alvin sendiri yang perkenalan diri. Oke, halo semuanya teman-teman PL. Perkenalkan, nama saya Alvin Fafik Bratomo. Teman-teman bisa panggil saya Alvin. Saya kebetulan dari Jawa Tengah, dari Kebumen. Cukup jauh juga sih bisa kuliah di PPNS ini. Dan kebetulan ini sih ada fun fact sendiri dari aku. Kebetulan aku lahir bertepatan sama Hari Republik Indonesia 17 Agustus 2022. Anaknya Indonesia banget nih ya Mas berarti. Nasionalis banget. Oke, nah teman-teman PL semua, Mas Alvin ini merupakan salah satu mahasiswa aktif Teknik Pengolahan Limbah angkatan 2021 yang pastinya punya prestasi yang luar biasa juga. Nah, kira-kira pasti teman-teman banyak yang penasaran juga ya. Jadi, Mas Alvin ini merupakan salah satu ketua DPM di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Mungkin dari teman-teman juga penasaran ya, kira-kira DPM itu apa sih Mas di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya ini? Ya, oke. Mungkin aku sedikit flashback dulu ya sebelum ke ketua DPM. Jadi dulu kan pas saat maba ya, itu mungkin dari segi mahasiswa yang aku tahu kayak cuma BEM atau dulunya kalau di SMA kan kayak OSIS. Nah, aku tuh tertarik kayak sebuah organisasi yang emang aku tuh belum tahu. Nah, ada Dewan Perwakilan Mahasiswa. Di situ dia fungsinya sebagai legislatifnya kampus, karena di Indonesia kan ada Trias Politika ya. Nah, makanya di dalam dunia kampus juga adanya penerapan Trias Politika, yaitu ada dari eksekutif dan legislatif. Nah, DPM ini bergerak di legislatif, di mana nanti salah satu fungsinya itu yang pertama dia ada merancang undang-undang, kemudian nanti disahkan seperti layaknya tugas DPR di kehidupan negara. Kemudian ada fungsi pengawasan di sini karena dia ada controlling ke eksekutif, jadi adanya pengawasan baik ke BEM ataupun ke hima atau himpunan. Kemudian apa ya, dari aku jadi ketua di sini mungkin karena ini ya, ingin mencoba sebuah tantangan lah, karena kan aku orangnya tipe yang suka tantangan gitu kan. Itu sih. Oke, jadi itu ya teman-teman sekilas tentang DPM ya Mas. Nah, kira-kira menurut Mas Alvin DPM di PPNS ini sudah bekerja dengan baik atau masih ada yang kurang Mas? Menurutku sih masih bisa ditinggalkan lagi ya. Soalnya kan dari sebagian mahasiswa ini masih kurang tahu lah terkait DPM sendiri ya. Mungkin dari segi brandingnya masih kurang, karena sebagian besar kegiatan mahasiswa dari awal maba kan emang sudah sepenuhnya dipegang dari PPNS ya. Nah, di sini kan kayak ibaratnya DPM bergerak di belakang layar gitu. Jadi mahasiswa kurang tahu dan kurang terbranding aja sih. Oh begitu. Oke teman-teman semua, selain ketua DPM, Mas Alvin ini juga punya jabatan lain loh. Tentunya yang luar biasa jauh lebih keren. Mas Alvin ini merupakan salah satu kepala Departemen Dalam Negeri Inteli Regional 4, betul ya Mas Alvin ya. Nah, mungkin dari teman-teman juga apalagi yang maba-maba nih Mas, kayaknya kayak masih asing gitu tentang Inteli. Apa sih Inteli itu? Kok ada Inteli Regional 4? Terus kok ada departemennya juga? Mungkin boleh Mas Alvin menjelaskan juga nih Mas, Intel itu seperti apa? Oke, ini yang salah satu jadi benefit, menurut salah satu benefitku aku masuk di pengolahan limbah ya. Jadi ternyata pengolahan limbah itu masih satu rumpun dengan teknik lingkungan. Nah, dimana di Intel di sini itu adalah komunitasnya Ikatan Mahasiswa Teknik Lingkungan seluruh Indonesia. Jadi aku cukup beruntung di situ karena punya relasi yang lebih luas lagi, terutama dulu sebelum aku menjabat jadi ketua departemen di Dalam Negeri Regional 4, sebelumnya aku pernah menjadi staf di pengurus besarnya, jadi yang itu pusat Intelinya sendiri. Kemudian di periode selanjutnya, di periode saat ini, alhamdulillah aku diamanahi untuk dari Mas Dava namanya,
dia sebagai karek di sini mengamanahi aku menjadi kadep, karena kan kebetulan sebelumnya aku jadi staf Dagrinya PB. Nah sekarang aku diamanahi buat jadi ketua departemen di Regional 4. Oh begitu ya Mas. Kira-kira selama Mas Alvin menjadi kepala departemen Dagri di Intli ini ya Mas, itu punya tantangan sendiri nggak Mas? Terus kalau ada tantangannya itu kira-kira apa aja Mas? Oke, karena ini merupakan ya salah satu kesibukan atau menjadi ladang mencari banyak teman ataupun relasi, ya pastinya ada tantangan juga. Karena kan tadi sebelumnya aku jelasin aku suka tantangan, karena di Regional 4 ini, di IMPLI ini khususnya, kebetulan mulai apa ya, minggu ke depan itu bakal ada kegiatan yang cukup padat dari dalam negeri sendiri, seperti IGTC atau IMPLI Goes to Campus. Nanti kita apa ya, kayak traveling gitulah ke univ-univ yang ada di Regional 4. Kebetulan kan karena IMPLI Regional 4 itu wilayahnya itu sekitar Jawa Timur, kemudian ada juga dari NTB. Nah, untuk yang diadakan secara offline itu kebetulan hanya di lingkup Jawa Timur saja. Untuk NTB bisa dilakukan secara online. Nah, nanti kita kayak traveling, ya jalan-jalan gitulah. Makanya aku ikut di IMPLI ini juga sambil jalan-jalan gitu. Soalnya di Dagri khususnya, dia ada IGTC, bisa jalan-jalan ke univ orang lain gitu loh, kayak ke UNER, terus ke UB, ada ke ITN juga, Malang. Jadi bisa sekalian jalan-jalan gitu. Nah kira-kira dalam waktu dekat ini ada IMPLI Goes to Campus Mas. Iya. Itu boleh di-spill nggak Mas? Kira-kira dalam waktu dekat ini akan kemana? Oke, yang pertama nanti ada dari di PPNS sendiri, insya Allah tanggal 9 Desember besok ya. Terus di minggu berikutnya dari Dagri akan ke ini, ITN Malang sama Universitas Muhammadiyah Jember. Mungkin baru 3 itu yang kami rencanakan sih. Jadi di Departemen Dagri IMPLI ini nggak cuma dari PPNS saja ya Mas pastinya. Nah mungkin dari Mas Alvin tuh punya staff-staff tuh dari mana aja Mas? Oke, ya kebetulan di Dagri ini ada 2 staff dari PPNS juga, itu Kopi sama April. Kebetulan kan dia juga aktif di himpunan juga kan. Seperti itu. Kemudian dari Mas Alvin ada nggak Mas benefit dari IMPLI ini yang didapatkan oleh Mas Alvin? Salah satu yang jadi benefit yaitu tadi kita punya relasi banyak teman ya, karena kan lingkupnya juga satu Indonesia, terus kemudian satu Jawa Timur juga kan. Pastinya kayak info-info mungkin seputar perkuliahan, karena kan basicnya masih sama lah, seputar teknik kimia dan sipil dan lain-lain kan. Kemudian kayak misal info pekerjaan juga bisa kan, nantinya misal dari mas mbak alumni atau demis-demis dari IMPLI yang sudah bekerja kan bisa jadi salah satu orang dalam kita lah gitu. Iya, betul. Nah mungkin bisa nih ya Mas buat teman-teman 23 nih yang kiranya kan baru masuk kampus buat join IMPLI tahun depan ya Mas. Kira-kira oprek IMPLI ini kapan Mas? Oke, ya terkait IMPLI ya, mungkin aku mau ngingetin aja buat maba-maba, jangan merasa menyesal terlebih dahulu kalian sudah masuk PL. Mungkin aku juga salah satu yang masuk di PL ini bukan karena apa ya, benar-benar keinginan aku, emang kayak nyasar, tapi alhamdulillahnya bersyukur sih ternyata PL ini masuk sebagai salah satu anggota di IMPLI Regional 4. Dan karena ini masih berjalan ya, mungkin selesai periode tahun ini kira-kira di bulan Maret nanti. Bulan Maret. Oh mungkin buat teman-teman maba boleh dipersiapkan ya Mas buat daftar IMPLI Regional 4 ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Nah selain Kepala Departemen Dalam Negeri IMPLI Regional 4, Mas Alvin ini juga seorang PP atau pemandu ya Mas, pemandu di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Nah pasti teman-teman ini nggak asing ya sama yang namanya pemandu. Tapi mungkin ada juga beberapa yang masih kayak sebenarnya pemandu itu apa sih? Terus kayak peran fungsinya itu apa? Kenapa ada pemandu? Terus kenapa ada yang namanya paguyuban pemandu gitu ya Mas? Mungkin boleh dijelasin juga nih Mas. Oke, karena kebetulan dari teman-teman bagusnya yang 2023 kan kemarin baru saja menyelesaikan LKM KTD ya. Nah pasti ada ya salah satu yang bertemu saya di salah satu kelas kan. Nah jadi ada sedikit perbedaan ya terkait pemandu dan juga pemateri, karena
hal pemateri dia benar-benar menyampaikan sepenuhnya materi, apa ya, dibilang hampir 100% dia menyampaikan materi. Tetapi kalau untuk pemandu sendiri, apalagi di PraTD ini, dia lebih ke sebagai moderator atau yang memandu pesertanya supaya aktif berpendapat ataupun bertanya. Jadi katakanlah untuk pesertanya sekitar 90% aktif, dari pemandunya mungkin sekitar 10%. Terus di organisasi paguyuban pemandu ini agak sedikit berbeda, nggak seperti kayak himpunan, BEM ataupun DPM, karena dia lebih ya emang kayak paguyuban atau perkumpulan lah. Di situ dia masih belum ada tanggung jawab sendiri karena masih ada di bawah naungan PSDM-nya dan PNS. Seperti itu ya Mas. Nah kira-kira di pemandu ini ada kriteria khusus buat jadi pemandu nggak Mas? Oke, ada salah satu syarat yang emang diwajibkan jika teman-teman nanti ingin bergabung di pemandu, yaitu minimal kalian harus lulus LKM MTD. Oh berarti alurnya PraTD, TD, baru bisa join pemandu ya Mas? Ya, betul. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin nih barangkali yang udah PraTD mau lanjut TD, terus habis itu lanjut lagi buat jadi pemandu, boleh banget nih. Apalagi kita kan udah punya Mas Alvin yang bisa kita contoh nih. Nah, selain pemandu yang cuma memandu, yang tugasnya memandu seperti itu ya Mas, kira-kira ada tugas lain nggak Mas dari PP ini? Untuk tugas sendiri sebenarnya cuma ada tiga tugas yang harus dilakukan sama pemandu, yaitu untuk mengisi acaranya LKM PraTD, LKM MTD, dan juga nanti ada sharing-sharing dengan pemandu terdahulu, karena statusnya pemandu di sini itu kita tidak terbatas dengan periode. Jadi walaupun kita nantinya sudah jadi alumni atau bukan mahasiswa aktif, kita masih bisa mengisi dalam acara LKMM sebagai pemandu. Dan fun fact-nya lagi, kita juga tidak hanya mengisi di PPNS saja, tapi juga bisa mengisi di univ-univ lain gitu. Oh berarti bisa diundang seperti itu ya Mas. Keren sekali. Nah kira-kira di paguyuban ini tuh sama seperti organisasi nggak sih Mas strukturnya, atau berbeda? Oke, ini agak sedikit berbeda juga di pemandu itu. Jadi mungkin kalau kayak di BEM ada kementerian ya, terus di DPM ada kayak komisi dan divisi, di himpunan ada departemen. Nah, untuk di pemandu sendiri itu untuk namanya ketua ya, tetap sama ya, ketua. Kemudian ada untuk pembagian kayak departemennya itu namanya adalah divisi. Oh divisi. Ada divisi kurikulum, ada divisi talent management, media informasi. Nah, jadi ya strukturnya kurang lebih sama ya Mas, cuman namanya yang berbeda. Oke, nah itu dia teman-teman sharing kita bersama Mas Alvin yang pastinya luar biasa sekali ya, sudah jadi ketua DPM, kepala departemen Dagri, pemandu PPNS juga, luar biasa banget. Nah, buat teman-teman 23 nih yang mau sharing-sharing juga pastinya boleh ya Mas, mungkin mau tanya-tanya sama Mas Alvin. Terakhir nih Mas, boleh nggak Mas Alvin kasih motivasi atau pesan buat teman-teman yang nonton kira-kira supaya seproduktif Mas Alvin? Karena pastinya selain di join di beberapa bagian itu, Mas Alvin kan juga join kepanitiaan ya Mas, di beberapa kepanitiaan juga. Pasti kan itu sudah sibuk menjadi mahasiswa PL, lebih sibuk lagi ikut yang lain kan Mas. Mungkin boleh dikasih motivasi buat teman-teman. Oke, motivasi buat teman-teman PL ya. Jadi kalian jika ingin aktif entah kepanitiaan ataupun organisasi, itu lebih buat sampingan lah, buat hiburan kalian. Misal kalian sudah jenuh dalam perkuliahan, entah praktikum ataupun laporan-laporan yang banyak, karena dari diriku sendiri itu saya ikut organisasi kewanitaan itu buat ketemu orang baru, dapat teman baru ya, selingan, biar bosen lihat laptop, LMS, ngerjain tugas itu pasti ada titik bosennya lah. Makanya ikut kepanitiaan kan ya buat seneng-seneng aja. Ya gitu. Oke, itu dia ya tadi pesan dari Mas Alvin buat teman-teman semua. Nah,
karena keterbatasan durasi juga nih Mas, sepertinya sharing kita ini tidak bisa lanjut karena kalau dilanjut terus ini lama ini Mas, nggak selesai-selesai dan nanti kepanjangan. Betul, betul. Nah, jadi kita cukupkan sesi sharing di podcast PL kali ini. Dan mungkin terakhir dari saya cukupkan. Terima kasih buat teman-teman semua. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.